Hey ho guys, kembali lagi bersama R3 TV dan kali ini kita akan merangkum cerita dari film Young Sister and the Secret Deal yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang penasaran dengan otong seseorang yang gak mau diajak mantap-mantap, dan sekali coba malah ketagihan dan nambah terus. Sebelum melanjutkan lebih jauh, saya mohon dukungan kalian untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendukung channel ini agar dapat berkembang. Di awal film, di sebuah rumah tinggal terlihat sepasang suami istri yang sedang cepak-cepak jeder. Di sini, suami yang bernama Sang-woo dan istri yang bernama Sang-yeon. Setelah selesai melakukan cepak-cepak jeder, mereka berdua ngobrol bareng di depan rumah mereka. Lalu sang istri ngomong, kalau ia ingin pergi keluar kota, terlihat dari raut wajah Sang-woo yang malah senang ditinggal oleh Sang-yeon pergi. Scene berganti kepada kedua wanita yang sedang jalan-jalan bersama. Mereka berdua bernama Yi Jung-ki dan Yeon-ju. Di film ini Yi Jung-ki menjadi peneliti otong pria, aneh banget dah, sedangkan Jeon-ju menjadi wanita simpanan. Mereka berdua merupakan penghuni kos yang tinggal di rumah Sang-woo. Pada malam harinya, saat Lee Jung-ki sedang keluar kamar, ia melihat pria yang bernama Kang Seo. Kang Seo yang sedang buang air kecil tanpa sengaja tidak menutup pintu toiletnya diintip oleh Lee Jung-ki. Terlihat Lee Jung-ki yang sangat penasaran dengan otong milik Kang Seo, mencoba untuk memerhatikan Kang Seo. Saat Kang Seo selesai buang air kecil, Lee Jung-ki yang ketahuan ngintip pun berpura-pura teriak malu. Namun Kang Seo tampak tidak terlalu memerhatikan Lee Jung-ki dan mengabaikannya. Di sisi lain, Sang-woo yang berada di kamar sendirian. Tiba-tiba Yeon-ju datang dan berusaha untuk menggoda Sang-woo. Sang-woo yang ditinggal istrinya pergi keluar kota pun langsung merespon kedatangan Yeon-ju dan terjadilah cepak-cepak jeder ike-ike kimochi. Yang ternyata Yeon-ju adalah wanita simpanan Sang-woo. Scene berganti pada Kang Seo yang sedang membaca buku. Tiba-tiba Lee Jung-ki datang. Di situ Lee Jung-ki berbasa-basi dengan menawarkan kopi kepada Kang Seo. Namun, sebenarnya Lee Jung-ki datang ke situ karena penasaran dengan otong Kang Seo. Lee Jung-ki pun menawarkan diri untuk meneliti otong Kang Seo. Tapi Kang Seo malah menolaknya. Ruginya walau Kang Seo juga sedikit tegang. Lee Jung-ki yang kecewa karena tawarannya ditolak. Akhirnya ia pun pergi meninggalkan Kang Seo sendiri. Sedangkan Kang Seo yang sedikit tegang namun ditinggalan Lee Jung-ki pun pergi ke kamar Yeon-ju. Dan melihat Yeon-ju yang hanya memakai pakaian dalam. Di situ Kang Seo mengajaknya cepak-cepak jeder Yeon-ju. Yeon-ju yang habis cepak-cepak jeder dengan Sang-woo pun menolak ajakan Kang Seo. Kang Seo yang sedikit kesal pun melempar uang kepada Yeon-ju dan pergi meninggalkan Yeon-ju. Kemudian, karena terlanjur sangne dan otongnya tegang, Kang Seo pun mendatangi Lee Jung-ki. Di situ Kang Seo menerima tawaran Lee Jung-ki untuk diteliti otongnya. Dan terjadilah cepak-cepak jeder di situ. Keesokan harinya, saat Lee Jung-ki sedang jalan sendirian malah bertemu dengan Sang-woo. Di situ Sang-woo sedikit menggoda Lee Jung-ki yang membuatnya sedikit malu-malu. Di malam harinya saat Lee Jung-ki sedang ganti baju, tiba-tiba Kang Seo datang. Kang Seo yang ketagihan dengan kemamnya Lee Jung-ki malah meminta untuk cepak-cepak jeder lagi. Tetapi Lee Jung-ki menolaknya. Kang Seo yang kecewa pun keluar dari kamar Lee Jung-ki. Namun, saat ia keluar dari kamar Lee Jung-ki, ia malah berpapasan dengan Sang-woo. Sang-woo yang baru saja melihat Kang Seo baru saja keluar dari kamar Lee Jung-ki pun menjadi curiga. Lee Jung-ki yang baru saja mengganti baju mendengar suara seseorang yang hendak masuk ke dalam kamarnya.
Karena ia kira itu adalah Kang Seo, jadi Lee Jung Ki langsung berpura-pura tidur. Tapi, ternyata yang datang adalah Sang Woo. Dengan sedikit usapan mesra, mereka pun langsung melakukan adegan ike di situ. Di sisi lain Kang Seo yang kepo dengan Sang Woo yang masuk ke dalam kamar Lee Jung Ki pun merekam desahan-desahan manja yang terdengar dari luar kamar Lee Jung Ki. Keesokan harinya, saat Kang Seo sedang belajar, ia pun masih terbayang-bayang desahan dari Lee Jung Ki. Alhasil Kang Seo pun mendatangi kamar Lee Jung Ki. Ia memberitahu rekaman desahan itu kepada Lee Jung Ki. Dengan niatan Lee Jung Ki mau diajak enak-enak dengannya. Namun, hal itu tidak membuat Lee Jung Ki mau melayani Kang Seo. Kang Seo pun akhirnya pergi ke kamar kakaknya dan Kang Seo di situ mendapati kakaknya yang sedang cepak-cepak jeder ike kimochi bersama Yeonju. Dengan sedikit kesal, Kang Seo pun pergi meninggalkan mereka berdua. Saat Kang Seo sedang duduk di sofa, ia melihat tas Yeonju. Tanpa berpikir panjang, Kang Seo mengambil uang yang ada di dalam tas Yeonju dan pergi ke kamar Lee Jung Ki. Kang Seo yang sudah sangat berat dan tak dapat menahan hasratnya kepada Lee Jung Ki pun langsung melempar uang kepada Lee Jung Ki. Dengan sedikit memaksa Kang Seo pun langsung melepas hasrat itu kepada Lee Jung Ki. Dan terjadilah ike kimochi di situ. Di akhir film terlihat Lee Jung Ki yang ingin bertemu dengan Yeonju. Di saat mereka bertemu, Lee Jung Ki memberi kado kepada Yeonju. Dan dia pun langsung pergi. Yang ternyata itu adalah alat getar untuk Yeonju. Teman yang sangat pengertian WKWKWK. Film pun selesai.